Oke, bertemu kembali dengan saya Irma Frianti Simanjuntak. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai rangkaian arus bolak-balik. Apa aja yang akan kita bahas hari ini? Yang pertama yaitu mengenai rangkaian resistif. Bagaimana itu rangkaian resistif, kemudian rangkaian induktif, kemudian rangkaian kapasitif, terakhir nanti ada dia rangkaian gabungan antara resistif, induktif, dan kapasitif atau biasa kita kenal RLC yang dirangkai secara seri. Nah, ini untuk yang pertama, rangkaian hambatan murni atau resistif. Nah, pada rangkaian resistif, persamaan yang berlaku adalah V sama dengan V maksimum sin omega T dan I adalah I maksimum sin omega T. Sehingga kalau misalkan kita masukkan nilai T-nya itu 0, maka baik V ataupun I juga akan bernilai 0 karena sin 0 adalah 0. Artinya apa? Bisa kita ambil kesimpulan kalau V dengan I dalam kondisi sefase. Artinya apa? Saat V dia maksimum, maka arus juga akan bernilai maksimum. Berikutnya, rangkaian induktif atau dikenal dengan rangkaian induktor murni. Nah, pada rangkaian ini, dia persamaan yang berlaku adalah V sama dengan V maksimum sin omega T, I maksimum sin omega T kurang dengan setengah V atau kurang 90 derajat. Maka bisa kita simpulkan I ketinggalan terhadap si tegangan. Atau persamaannya boleh V sama dengan V maksimum sin omega T tambah V per 2 dan I adalah I maksimum sin omega T. Atau boleh disimpulkan tegangannya yang mendahului arus. Kemudian, jikalau hambatan pada induktif tidak dikasih tahu pada soal, maka kita masukkan ke dalam persamaan XL sama dengan omega L atau 2V FL, atau kalau kita mau ke periode adalah 2V per T kalikan dengan induktansi si induktor. Kemudian rangkaian berikutnya adalah rangkaian kapasitif atau rangkaian kapasitor murni. Nah, pada si rangkaian kapasitor ini bahwasanya persamaannya itu berkebalikan dengan rangkaian induktor, yaitu tegangan maksimum sin omega T, I-nya yang ada faktor tambahan setengah V. Atau boleh juga tegangannya yang berkurang mengalami pengurangan V per 2 atau 90 derajat, sedangkan I-nya I maksimum sin omega T. Atau boleh kita simpulkan pada rangkaian kapasitif kuat arus mendahului tegangan atau si tegangan ketinggalan dari si kuat arus. Nah, jikalau hambatan kapasitif tidak diketahui, maka kita boleh masukkan ke dalam persamaan XC itu seper omega C atau seper 2VFC. Kemudian, sebelum kita hubungkan L dan RL dengan C, maka ada beberapa rangkaian yang bisa divariasikan. Yang pertama adalah rangkaian RL seri, artinya hanya ada resistor dan juga induktor. Jika diserikan, maka hambatan totalnya menjadi impedansi adalah akar R kuadrat tambah XL kuadrat. Berikutnya, jikalau resistor dengan kapasitor diserikan, maka impedansinya menjadi akar R kuadrat tambah XC kuadrat. Nah, jikalau resistor, induktor, dan kapasitor digabung dan diserikan, maka impedansinya itu menjadi akar R kuadrat tambah XL kurang XC kuadrat. Dan ini menjadi rangkaian yang memiliki hambatan yang terbesar. Berikutnya, di sini ada hubungan antara kuat arus efektif dengan maksimum, juga tegangan efektif dengan maksimum. Nah, jadi nilai maksimum itu hanya ada kita peroleh di peralatan yang namanya osiloskop. Sedangkan nilai efektif itu ada pada alat ukur jikalau kuat arus di ampere meter, kalau di tegangan itu pada si voltmeter. Berikutnya, daya arus bolak-balik. Nah, jadi kalau dalam rangkaian arus arah, di kemarin waktu kita membahas di bab 1, bahwasanya daya adalah tegangan dikalikan dengan kuat arus. Nah, kalau di rangkaian arus bolak-balik, daya listriknya itu akan berubah karena adanya faktor daya. Dan di sini disimbolkan sebagai cos theta. Jadi V dikali I itu tetap rumusnya untuk daya, hanya dikalikan faktor daya atau cos theta. Di mana cos theta itu mencarinya adalah hambatan murni atau R dibagikan dengan impedansi.
Demikian yang boleh saya sampaikan untuk video pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa lagi. Bye.